Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan pertama Indah Trianggini, yang kedua Izzatul Anisa, dan yang ketiga Dini Novitasari. Kelompok kami akan membahas tentang peran penting minum bagi anak. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian air minum. Air memegang peran penting dalam tubuh manusia, yaitu sebagai pembentuk sel dan cairan tubuh, pengatur suhu tubuh, pelarut, pelumas, dan bantalan. Kebutuhan air untuk minum memiliki beberapa kriteria atau biasa disebut kualitas atau standar air minum. Pada anak usia dini, perlu diperhatikan kualitas air yang akan dikonsumsi anak, sebab air yang tidak bersih atau kualitas rendah dapat merugikan kesehatan anak tersebut. Air yang digunakan harus memenuhi persyaratan air minum, yaitu ada 3 persyaratan. Yang pertama, syarat fisik. Air memiliki syarat fisik agar dapat memenuhi persyaratan air minum dan tidak membahayakan kesehatan anak, antara lain air tidak berwarna atau jernih atau bening, tidak berasa atau tawar, tidak berbau atau bau khas air. Suhu sebaiknya di bawah suhu udara sejuk, kurang lebih 25%. Syarat kedua itu kimia. Air minum yang baik adalah air yang tidak tercemar secara berlebihan oleh zat-zat kimia dan mineral, terutama oleh zat-zat kimia dan mineral yang dapat membahayakan kesehatan dan menimbulkan kerusakan pada tempat penyimpanan air. Sebaliknya, zat ataupun bahan kimia dan mineral yang dibutuhkan oleh tubuh hendaknya harus terdapat dalam kadar yang wajar dalam air minum tersebut. Yang ketiga, syarat biologi. Air minum tidak boleh mengandung bakteri penyakit patogen, tidak boleh mengandung bakteri golongan coli, melebihi batas-batas yang telah ditentukan, yaitu 1 koloni atau 100 mili air. Air yang mengandung golongan coli dengan kadar melebihi batas yang telah ditentukan dianggap telah terkontaminasi dengan kotoran manusia. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dampak, kekurangan, dan kelebihan air minum. Yang pertama itu kekurangan air. Salah satu dampak kekurangan air minum adalah dehidrasi atau kekurangan cairan. Dehidrasi merupakan keadaan keseimbangan air negatif ketika terjadi proses hilangnya cairan dari dalam tubuh melalui urin, keringat, feses, dan udara pernapasan. Dehidrasi terjadi ketika keringat yang keluar lebih banyak daripada jumlah cairan yang dikonsumsi. Umumnya, dehidrasi yang terjadi adalah keadaan kekurangan air saja, tanpa terjadi kekurangan garam atau elektrolit tubuh. Faktor yang mempengaruhi besarnya jumlah kehilangan air dan penurunan kinerja fisik ialah suhu lingkungan, beratnya latihan fisik yang dilakukan, dan toleransi individu terhadap dehidrasi, karena setiap individu mempunyai kemampuan toleransi terhadap kondisi dehidrasi. Yang kedua itu kelebihan air minum. Kebutuhan cairan tubuh setiap anak itu berbeda-beda. Hal ini bergantung pada beberapa faktor, misalnya jenis kegiatan atau aktivitas jenis kelamin, kondisi cuaca, kondisi kesehatan, maupun berat badan. Dari segi berat badan, para pakar kesehatan menyarankan agar mengkonsumsi air putih sebanyak 0,03 liter dari jumlah berat badan. Misalnya, seseorang yang memiliki berat badan 50 kg, konsumsi air putih yang dianjurkan adalah tidak boleh lebih dari 1,5 liter per harinya. Kondisi kesehatan juga harus diperhitungkan. Penderita gangguan atau penyakit ginjal disarankan untuk lebih membatasi konsumsi cairan karena konsumsi cairan yang berlebihan akan memperburuk kondisi ginjal. Para ahli kesehatan sangat menyarankan agar mengkonsumsi air putih sewajarnya dan secukupnya sesuai kebutuhan serta lakukan secara bertahap. Mengkonsumsi air putih disarankan pada saat haus agar dapat mengukur seberapa besar kebutuhan tubuh kita akan air putih. Selain pada saat haus, kebutuhan air juga dapat dilihat dari warna urin atau kencing. Yang ketiga adalah fungsi dan kebutuhan air. Air memiliki peran penting dalam tubuh dan kehidupan manusia.
Peran air dalam tubuh antara lain, yang pertama, pembentukan sel dan cairan tubuh. Cairan ditemukan di setiap sel, jaringan, dan kompartemen tubuh. Yang kedua, sebagai pengatur suhu tubuh melalui penguapan keringat di kulit dan udara nafas, serta pelarut zat-zat dalam tubuh, atau zat gizi, gas sisa metabolisme. Yang ketiga, media reaksi kimiawi metabolisme berlangsung, media transportasi zat gizi dan oksigen gas dalam darah. Yang keempat, air sebagai makronutrien. Air terlibat dalam seluruh reaksi hidrolisis protein, karbohidrat, dan lemak. Yang kelima itu, air juga berfungsi sebagai pelumas dan bantalan para sendi. Yang keenam itu pengatur keseimbangan elektrolit. Air menjaga volume vaskular dan sirkulasi darah yang berperan penting dalam fungsi seluruh organ dan jaringan tubuh. Baiklah, itulah penjelasan dari saya. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Izzatil Anisa, NIM 1930210070. Di sini saya akan menjelaskan tentang kebutuhan air bagi tubuh. Jadi, setiap individu mempunyai kebutuhan air yang berbeda-beda, tergantung pada ukuran komposisi tubuh, tingkat aktivitas, suhu, dan kelembaban lingkungan. Jadi, orang dewasa yang mengeluarkan 2.400 per hari kalori, orang dewasa yang mengeluarkan 2.400 kalori per hari kehilangan kurang lebih 2,4 liter air per hari. Menurut Food and Nutrition Board merekomendasikan bahwa asupan air untuk orang dewasa sebanyak 1,0 sampai 1,5 per kilokalori yang dikeluarkan tubuh atlet atau orang yang mempunyai tingkat aktivitas yang tinggi. Membutuhkan jumlah air yang lebih banyak dari biasanya. Demikian juga mereka yang bekerja di tempat yang hangat dan memiliki kelembaban yang tinggi, maka mereka akan mengalami kekurangan air sehingga butuh kalori yang telah kami tuliskan di makalah pada tabel 1. Anak-anak usia 2-3 tahun membutuhkan estimasi energi 1000 sampai 1400 dan asupan rata-rata untuk cairan biasanya 1300 dan rasionya 0,93. Untuk perempuan dan laki-laki juga ada di tabel yang telah kami sediakan. Konsumsi air diatur oleh rasa haus dan kenyang melalui perubahan yang dirasakan oleh mulut, hipotalamus atau pusat otak pengontrol pemeliharaan keseimbangan air yang ada di dalam suhu tubuh dan perut. Bila konsentrasi bahan-bahan dalam darah terlalu tinggi, maka bahan-bahan ini akan menarik air dari kelenjar ludah. Mulut menjadi kering dan timbul keinginan untuk minum guna membasahi mulut. Bila hipotalamus mengetahui konsentrasi darah terlalu tinggi, maka timbul rangsangan untuk minum. Pengaturan minum dilakukan pula oleh syaraf lambung. Jadi, konsumsi air yang berasal dari air yang kita minum dan diperoleh dari makanan serta air yang diperoleh dari hasil metabolisme. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengeluaran air. Jadi, tubuh akan mengeluarkan air secara terus-menerus melalui berbagai cara, antara lain melalui paru-paru, air keluar lewat udara yang dihembuskan, melalui kulit, air keluar dalam bentuk keringat, dan pada saluran pencernaan, air keluar dari tubuh bersama-sama dengan feses, sedangkan lewat ginjal, air keluar dalam bentuk urin. Pengeluaran air dari tubuh diatur oleh ginjal dan otak hipotalamus, mengatur konsentrasi garam dalam darah dan merangsang kelenjar pituitari mengeluarkan hormon antidiuretika atau ADH. Jadi ADH ini dikeluarkan bila mana konsentrasi tubuh terlalu tinggi atau bila volume darah atau tekanan darah terlalu rendah. ADH merangsang ginjal untuk menekankan atau menyerap kembali air dan mengedarkannya kembali ke dalam tubuh. Semakin banyak air yang dikeluarkan atau dibutuhkan oleh tubuh, semakin sedikit yang dikeluarkan.
Air memegang peranan penting dalam pengeluaran sisa-sisa pencernaan. Urea, hasil pemecahan metabolisme protein, merupakan komponen utama yang terdapat di dalam urin. Jika kita mengonsumsi protein dan garam dalam jumlah berlebih, maka ginjal akan menerima dan bekerja keras untuk menghilangkan kelebihan urea dan garam dari tubuh. Pekerjaan ini membutuhkan air, kecuali jika ginjal tidak berfungsi dengan baik. Semakin banyak jumlah protein dan garam yang kita konsumsi, maka semakin banyak cairan yang dibutuhkan oleh tubuh. Kehilangan air juga tidak disadari secara langsung pada saat kita sakit, kita demam, kita flu, bernapas cepat, meningkatkan kehilangan air di dalam tubuh. Jadi pada kondisi tersebut, dokter menyarankan untuk meningkatkan asupan air, terutama pada saat kita sakit. Keseimbangan cairan tubuh sangat penting. Tubuh berusaha agar cairan dalam tubuh pada setiap waktu berada pada jumlah yang tetap atau konstan. Ketidakseimbangan terjadi pada saat dehidrasi atau kehilangan air secara berlebihan dan intoksikasi air atau kelebihan air. Keseimbangan air rata-rata berupa masukan dan pengeluaran atau ekskresi dapat dilihat pada makalah, yaitu pada tabel kedua, keseimbangan air. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang air dan kesehatan. Hubungan antara air dan kesehatan. Jadi, air dan kesehatan mempunyai hubungan yang sangat erat. Jadi, air mempunyai fungsi yang sangat penting bagi kesehatan tubuh kita. Ada beberapa akibat. Jadi, air mempengaruhi prestasi atlet atau para militer, mengubah kemampuan termogulasi yang ada pada tubuh, dan berkurangnya motivasi apabila tubuh mengalami dehidrasi atau kekurangan air. Jadi dehidrasi tingkat rendah juga dapat menyebabkan gangguan suasana hati dan fungsi kognitif seperti konsentrasi, kewaspadaan, mudah lupa pada anak-anak dan orang tua. Namun, pengaruh dehidrasi tingkat rendah terhadap fungsi kognitif belum menunjukkan hasil yang konsisten. Air mempunyai peranan yang penting terhadap pencernaan makanan di lambung dan menyerap makanan di usus. Jadi, tingkat penerapan makanan tertentu ditentukan oleh tingkat pengosongan lambung ke usus 12 jari dan dipercepat oleh total volume cairan yang dikonsumsi dan diperlambat oleh tingginya energi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dini Nafitasari akan menjelaskan tentang peran penting minum bagi anak. Yang pertama ada pengaturan konsumsi air. Nah, konsumsi air ini diatur oleh rasa haus dan kenyang. Hal ini terjadi melalui perubahan yang dirasakan oleh mulut. Hipotalamus ini atau yang disebut pusat otak yang mengontrol pemeliharaan keseimbangan air dan suhu tubuh. Nah, bila konsentrasi bahan-bahan di dalam darah terlalu tinggi, maka bahan-bahan ini akan menarik air dari kelenjar ludah. Nah, mulut menjadi kering dan timbul keinginan untuk minum guna untuk membasahi mulut. Nah, bila hipotalamus ini mengetahui bahwa konsentrasi darah terlalu tinggi, maka timbul rangsangan untuk minum. Nah, pengaturan minum ini dilakukan oleh saraf lambung. Walaupun rasa haus dapat mengatur konsumsi air, dalam keadaan air yang terjadi secara cepat, maka mekanisme ini sering terjadi pada waktunya mengganti air yang diperlukan. Misalnya kehilangan cairan yang terjadi sangat cepat pada seorang pekerja yang bekerja di panas matahari atau seorang pelari jarak jauh. Nah, kadang-kadang minum tidak dapat segera mengembalikan kehilangan cairan yang dialaminya. Akibatnya nih
terjadi dehidrasi. Nah, aktivitas anak bermain saat tinggi dan jika sudah asyik bermain, maka anak sering lupa minum kan? Kita sebagai calon pendidik atau pendidik, nah kita harus selalu mengingatkan anak untuk minum minimal 30 sampai 60 menit sekali. Nah, lembaga PAUD dapat mengatur jadwal kegiatan anak sehingga minimal setiap jam anak itu diberi kesempatan untuk minum. Yang kedua, ada pengaturan pengeluaran air. Pengeluaran air dari tubuh itu diatur oleh ginjal dan otak. Nah, hipotamulus ini mengatur konsentrasi garam di dalam tubuh, merangsang kelenjar pituitari dan mengeluarkan hormon antidiuretika atau ADH. Nah, ADH ini dikeluarkan bila mana konsentrasi garam tubuh terlalu tinggi atau jika volume darah atau tekanan darah terlalu rendah. ADH ini merangsang ginjal untuk menahan atau menyerap kembali air yang mengedarkannya. Nah, kembali ke dalam tubuh. Jadi semakin banyak air yang dibutuhkan tubuh itu, semakin sedikit pula yang dikeluarkan. Nah, bila terlalu banyak dikeluarkan dari tubuh itu, volume darah dan tekanan darah akan turun. Nah, dan sel ginjal akan mengeluarkan enzim renin. Renin ini mengaktifkan protein di dalam tubuh yang dinamakan angiotensinogen ke dalam bentuk aktifnya. Nah, di samping itu, angiotensin ini mengatur pengeluaran hormon aldosteron dari kelenjar adrenain. Nah, aldosteron ini akan mempengaruhi ginjal untuk menahan natrium dan air. Akibatnya nih bisa dibutuhkan oleh lebih banyak air. Akan lebih sedikit air dikeluarkan dari tubuh. Nah, mekanisme ini berjalan bila seorang tidak minum air dalam jumlah cukup tubuh, maka paling kurang mengeluarkan 500 ml air sehari melalui urin, yaitu jumlah minimal yang diperlukan untuk mengeluarkan bahan sisa sehari sebagai aktivitas metabolisme di dalam tubuh. Nah, di luar jumlah ini, pengeluaran air disesuaikan dengan pemasukan air. Bila seorang minum air dalam jumlah lebih banyak, urin akan lebih encer. Di samping itu, melalui urin, tubuh kehilangan air melalui paru-paru sebagai uap melalui kulit, sebagai keringat, dan sedikit melalui fesenses jumlah air yang rata-rata tiap hari sebanyak 2 liter. Yang ketiga, memperkenalkan manfaat air bagi anak. Kita tuh harus memperkenalkan manfaat air bagi anak agar anak akan selalu minum air terus. Dan anak-anak harus mengkonsumsi air putih secara teratur agar tubuh mereka sehat dan terhindar dari penyakit-penyakit fatal seperti penyakit ginjal. Nah, kita sebagai calon pendidik harus memiliki peran penting untuk mengajarkan anak dari mengonsumsi air itu dan minum banyak. Nah, kita sebagai pendidik juga harus memberikan contoh yang baik dan benar dalam mengonsumsi air minum untuk menarik perhatian anak agar mau mengkonsumsi air putih secara teratur dibandingkan mengkonsumsi minum lainnya. Nah, hal ini juga dapat dilakukan agar tubuh mereka dapat menerima cairan yang cukup dan seimbang, sehingga mereka tidak akan mengalami dehidrasi atau kekurangan cairan.
Yang keempat, status gizi anak dengan kecukupan air pada anak. Nah, status gizi anak yang baik dapat membantu proses pertumbuhan dari perkembangan yang optimal. Nah, kurangnya konsumsi air pada anak menjadi masalah gizi karena anak rentan mengalami dehidrasi yang disebabkan banyaknya aktivitas yang menguras tenaga dari cairan tubuh. Nah, kehilangan cairan tubuh atau dehidrasi ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Yang kelima, ada tingkat pengetahuan anak dengan cukupan air pada anak. Nah, pengetahuan tentang manfaat cairan dengan perilaku konsumsi air putih. Nah, air putih adalah sumber kehidupan. Semua makhluk hidup pasti mengeluarkan air untuk minum, untuk melepas dahaga atau memenuhi kebutuhan cairan. Air dalam tubuh berperan sangat penting dalam proses pencernaan dan metabolisme. Faktor-faktor mempengaruhi tingkat kecukupan zat gizi. Antara lain itu kondisi fisiologis dan konsumsi pangan yang menyebabkan perbedaan daya terima atau terhadap makanan. Jadi, pentingnya pengetahuan tentang air dapat mempermudah terjadinya perilaku pada diri seseorang atau masyarakat adalah pengetahuan dari sikap seorang atau masyarakat tersebut terhadap apa yang dilakukan. Jadi, itulah yang saya jelaskan. Terima kasih. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih.